Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime tuh lo bro. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya, mohon dimaafkan sebelum memulai ceritanya. Ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Rito Yuki. Rito merupakan seorang siswa yang sudah lama menyukai seorang cewek dari kelasnya yang bernama Haruna. Kemudian akibat rasa sukanya, Rito pun jadinya selalu berusaha untuk mengutarakan perasaan dia kepada Haruna. Walaupun selalu berusaha, akan tetapi Rito sayangnya masih belum berhasil mengutarakan perasaan dia kepada Haruna. Kemudian di rumah dia, Rito pun juga mempunyai seorang adik perempuan yang cukup dekat dengan Rito yang bernama Mikan. Pada suatu ketika, di saat Rito sedang berendam di kamar mandi rumah dia, Rito pada waktu ini tidak sengaja menyentuh buah milik seorang cewek yang pada saat ini mendadak langsung muncul di hadapan Rito. Menyadari menyentuh yang tidak seharusnya, Rito pun tentunya langsung terkejut menyadarinya. Kemudian akibat rasa terkejutnya, Rito pun jadinya langsung keluar dari kamar mandi dia. Mendengar terkejutnya Rito, Mikan pun pastinya langsung berlari mendatangi Rito. Menyadari kedatangan Mikan, Rito pun langsung memberitahu Mikan mengenai cewek yang muncul di kamar mandi rumah mereka. Mendengar pemberitahuan Rito, Mikan pun tentunya langsung memeriksa kamar mandi rumah mereka. Setelah beberapa saat memeriksa, Mikan pun ternyata tidak menemukan apa-apa. Mengetahui Mikan tidak menemukan apa-apa, Rito pun tentunya hanya bisa bingung mengetahuinya. Lalu hingga pada suatu ketika, di saat Rito masuk ke dalam kamar mandi dia, Rito pada saat ini tidak sengaja bertemu lagi dengan cewek yang di kamar mandi tadi. Setelah bertemu lagi dengan cewek ini, Rito pun langsung bertanya kepada cewek ini mengenai jati diri dia. Mendengar pertanyaan Rito, cewek ini pun langsung memberitahu Rito kalau nama dia adalah Lala. Setelah memberitahu nama dia, Lala pun juga langsung memberitahu Rito kalau dia merupakan seorang alien yang sekarang sedang kabur dari planet asalnya yang bernama Depeluk. Hal itu disebabkan Lala ternyata sedang diburu oleh beberapa orang planetnya. Mendengar pemberitahuan Lala, Rito pun pada mulanya tidak percaya dengan pemberitahuan Lala. Namun karena mengetahui Lala ternyata mempunyai ekor, Rito pun akhirnya percaya dengan pemberitahuan Lala. Kemudian di saat yang sama, tiba-tiba saja robot pakaian milik Lala yang bernama Piki langsung datang menyapa Lala. Setelah menyapa Lala, Piki pun tentunya langsung berubah dirinya menjadi pakaian Lala. Lalu tak lama setelah Piki berubah menjadi pakaian Lala, tiba-tiba saja orang-orang yang memburu Lala langsung datang mengepung Lala. Melihat Lala yang dikepung, Rito pun pada mulanya sedikit bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa saat bingung, Rito pun memutuskan untuk melarikan diri bersama dengan Lala, menjauh dari orang-orang yang mengejar Lala. Kemudian akibat keputusannya, Rito pun pastinya jadi dikejar oleh orang-orang mengejar Lala. Setelah cukup lama melarikan diri, langkah mereka pun akhirnya dihentikan oleh pemimpin orang-orang yang mengejar Lala yang bernama Justin. Sebagai tambahan, Justin ini sebenarnya merupakan seorang jenderal ayah Lala yang mempunyai tugas untuk melindungi serta menjaga Lala. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Rito, Lala sebenarnya merupakan seorang putri dari planet Depeluk. Setelah berhasil menghentikan langkah mereka, Justin pun langsung meminta kepada Lala supaya bersedia kembali ke rumah orang tua Lala. Mendengar permintaan Justin, Rito pun pastinya langsung terkejut mendengarnya. Sebab Rito tidak menyangka kalau Justin ternyata cuma ingin membawa pulang Lala. Sementara dengan Lala yang mendengar permintaan Justin, tiba-tiba saja malah langsung mengeluarkan sebuah alat miliknya untuk mengalahkan Justin. Lalu berkat menggunakan alatnya, Lala pun akhirnya berhasil mengalahkan Justin. Setelah berhasil mengalahkan Justin, Lala pun tentunya langsung membawa Rito kembali ke rumah Rito. Pada keesokan harinya, di saat Rito sedang bersama dengan Haruna, Rito pada hari ini langsung berani menyatakan perasaannya kepada Haruna. Walaupun sudah berani menyatakan perasaannya, akan tetapi perasaan Rito kenyataannya malah mengarah ke Lala yang pada waktu ini mendadak langsung muncul di hadapan Rito. Mendengar pernyataan Rito, Lala pun ternyata langsung menerima perasaan Rito. Hal itu dikarenakan Lala kenyataannya juga mulai suka kepada Rito.
Lalu akibat diterima perasaannya, Rito pun akhirnya malah jadi bertunangan dengan Lala. Kemudian esok harinya, Rito pun diberitahu Lala mengenai pertunangan dia dengan Rito. Mendengar pemberitahuan Lala, Rito pun tentunya langsung terkejut mendengarnya. Sebab Rito kenyataannya masih belum setuju mengenai pertunangan dia dengan Lala. Kemudian walaupun belum setuju, akan tetapi Rito ternyata tidak berani membatalkan pertunangan dia dengan Lala. Hal itu disebabkan Justin memberitahu Rito kalau Rito tidak boleh membatalkan pertunangan dia dengan Lala. Sebab apabila Rito berani membatalkan pertunangan dia dengan Lala, maka planet Bumi akan diserang oleh ayah Lala yang merupakan penguasa dari planet Depeluk. Lalu akibat pemberitahuan Justin, Rito pun jadinya tidak berani membatalkan pertunangan dia dengan Lala. Walaupun pada mulanya kabar pertunangan Rito dengan Lala masih belum diketahui oleh orang-orang sekitar mereka, akan tetapi karena tidak bisa ditutup-tutupi, kabar pertunangan Rito dengan Lala pun pada akhirnya juga mulai tersebar ke orang-orang sekitar mereka. Kemudian akibat tersebarnya kabar pertunangan mereka, Rito dan Lala pun tentunya jadi mulai dikenal sebagai sepasang kekasih. Pada suatu ketika, di saat Rito dan Justin sedang bersama, Rito pada waktu ini berhasil mendapat petunjuk dari Justin mengenai cara halus membatalkan pertunangan dia dengan Lala. Dan cara halus itu adalah Rito harus bisa menyentuh buah milik Lala dalam kurun waktu 3 hari, dihitung dari hari pertama dia bertunangan dengan Lala. Kemudian Rito yang mengetahui petunjuk itu pun jadinya langsung berencana untuk menyentuh buah milik Lala dengan tujuan agar pertunangan dia dengan Lala bisa dibatalkan. Beberapa hari berikutnya, rencana Rito pun ternyata gagal. Hal itu dikarenakan Rito kenyataannya selalu gagal menyentuh buah milik Lala. Kemudian akibat kegagalannya, pertunangan Rito dengan Lala pun akhirnya resmi tidak bisa dibatalkan lagi. Lalu karena sudah resmi menjadi tunangan Rito, Lala pun tentunya selalu ingin dekat dengan Rito. Kemudian akibat keinginan dia, Lala pun jadinya memutuskan untuk menjadi murid baru di kelas Rito. Dengan tujuan agar dia bisa selalu dekat dengan Rito. Mengetahui keputusan Lala, Rito pun langsung meminta kepada Lala supaya Lala tidak memberitahu identitasnya kepada teman-temannya. Hal itu dikarenakan Rito tidak ingin Lala menjadi dalam bahaya hanya karena memberitahukan identitasnya. Mendengar permintaan Rito, Lala pun tanpa pikir panjang langsung menerima permintaan Rito. Lalu oleh karena itulah, Lala pun akhirnya resmi menjadi murid baru di kelas Rito. Pada suatu siang, ada sebuah permasalahan yang membuat Rito jadi kebingungan karena terus memikirkan perasaan dia kepada Haruna yang pada saat ini kelihatannya sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Hal itu disebabkan Haruna ternyata mendukung hubungan Rito dengan Lala. Menyadari bingung Rito, Mikan pun memutuskan untuk mengajak jalan-jalan Rito dan Lala besok dengan tujuan agar Rito bisa melupakan Haruna dan semakin dekat dengan Lala. Mendengar ajakan Mikan, Rito dan Lala tentunya setuju. Kemudian esok harinya mereka pun akhirnya jalan-jalan bersama. Pada saat jalan-jalan, mereka tidak sengaja bertemu dengan Haruna. Kemudian akibat bertemu dengan Haruna, mereka pun jadinya juga mengajak Haruna untuk jalan-jalan bersama dengan mereka. Lalu pada suatu ketika, ada sebuah hal yang membuat Rito dan Haruna pun jadi berduaan. Lalu pada saat berduaan, Haruna pun ternyata berusaha untuk membuat Rito selalu bersama dengan dia. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Rito, Haruna kenyataannya juga menyukai Rito. Menyadari tindakan Haruna, Rito pun tentunya langsung senang menyadarinya. Lalu setelah seharian jalan-jalan, Rito dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Kemudian pada keesokan harinya, Rito pun ternyata kembali ceria. Hal itu dikarenakan berkat kejadian dengan Haruna kemarin, Rito pun mendadak kembali semangat untuk memperjuangkan perasaan dia kepada Haruna. Kemudian berkat sukanya Haruna kepada Rito, maka total cewek yang suka dengan Rito pun tentunya juga bertambah menjadi 2 orang cewek, yaitu Lala dan Haruna. Walaupun pada mulanya cuma Lala dan Haruna saja suka kepada Rito, akan tetapi sering berjalannya waktu, ternyata ada 3 cewek lagi yang juga ikut suka kepada Rito. Yaitu cewek yang pertama adalah seorang murid baru dari kelas Rito yang bernama Run, yang dimana Run ini merupakan seorang alien yang apabila bersin akan berubah wujud menjadi saudara laki-lakinya yang bernama Ren. Lalu yang kedua adalah Yui, yang dimana Yui ini merupakan teman sekelas Rito yang memiliki sifat disiplin
serta sangat taat kepada peraturan sekolah. Lalu cewek yang ketiga adalah seorang alien yang merupakan teman dekat Lala yang bernama Yami, yang dimana Yami ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang dulu pernah berniat menghabisi Rito. Namun karena mengetahui kalau Rito adalah seorang pemuda yang baik, Yami pun pada akhirnya malah jadi mengagumi Rito. Kemudian akibat rasa kagumnya, Yami pun jadinya juga mulai suka kepada Rito. Lalu berkat sukanya Run, Yui, dan Yami kepada Rito, maka total cewek yang suka dengan Rito pun tentunya juga bertambah menjadi 5 orang cewek, yaitu Lala, Haruna, Run, Yui, dan Yami. Beberapa hari kemudian, di saat pagi hari, Rito pada pagi ini diberitahu Justin mengenai kedatangan ayah Lala yang sebentar lagi akan segera datang menemui Rito. Mendengar pemberitahuan Justin, Rito pun pastinya langsung takut mendengarnya. Namun walaupun takut, akan tetapi Rito tetap berusaha berani untuk menemui ayah Lala nanti. Lalu pada suatu ketika, di saat Rito sedang sendiri, Rito pada waktu ini tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki kecil yang ternyata adalah ayah Lala. Setelah bertemu dengan ayah Lala, Rito pun tentunya langsung berbicara dengan ayah Lala. Pada saat berbicara, ada sebuah hal yang membuat ayah Lala jadi tersinggung kepada Rito. Lalu akibat rasa tersinggungnya, ayah Lala pun jadinya malah bertengkar dengan Rito. Setelah beberapa saat bertengkar, pertengkaran mereka pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Lala, yang pada waktu ini langsung datang menghentikan pertengkaran mereka. Setelah berhasil menghentikan pertengkaran mereka, Lala pun langsung bergerak menghampiri serta memeriksa keadaan Rito. Melihat kelakuan Lala yang kelihatannya sangat menyayangi Rito, ayah Lala pun akhirnya langsung meminta kepada Rito supaya pada saat pertemuan dengan dia selanjutnya, Rito harus bisa menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Hal itu disebabkan tanpa sepengetahuan Rito, di pertemuan selanjutnya ayah Lala akan memberikan sebuah tantangan sulit kepada Rito. Setelah meminta hal itu, ayah Lala pun langsung memberitahu Rito kalau Rito harus bisa memenuhi permintaannya. Sebab apabila Rito tidak bisa memenuhi permintaannya, maka Rito dan planet bumi nantinya akan dihancurkan oleh pasukan planetnya. Mendengar permintaan ayah Lala, Rito pun tentunya tidak bisa menolak permintaan ayah Lala. Lalu semenjak saat itulah, Rito pun akhirnya mulai melatih diri untuk menjadi lebih kuat lagi. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu, hingga pada suatu hari ada sebuah permasalahan yang membuat Lala pun menjadi berubah sifatnya. Kemudian akibat perubahan sifatnya, Lala pun akhirnya malah jadi berencana untuk menginvasi bumi. Mengetahui rencana Lala, Rito pun tentunya langsung berusaha untuk menghentikan rencana Lala. Pada saat Rito berusaha, Rito pun akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya yang ternyata sudah mulai mencintai Lala, dengan tujuan agar sifat Lala bisa kembali seperti semula. Lalu berkat pernyataannya, Rito jadinya berhasil mengembalikan sifat Lala. Kemudian tak lama setelah Rito berhasil mengembalikan sifat Lala, tiba-tiba saja pesawat ayah Lala langsung datang menjemput Lala. Mengetahui kedatangan pesawat ayah Lala, Rito pun pastinya langsung terkejut mengetahuinya. Pada keesokan harinya, Justin memberitahu Rito mengenai sebuah tantangan yang diberikan ayah Lala kepada Rito, yang dimana tantangannya adalah Rito besok harus bisa mencapai lokasi pesawat ayah Lala sebelum matahari terbenam. Mendengar pemberitahuan Justin, Rito pun tentunya hanya bisa bingung mendengarnya. Sebab Rito kenyataannya masih kurang percaya diri untuk menghadapi tantangan ayah Lala. Walaupun pada mulanya tidak percaya diri, akan tetapi berkat dukungan teman-teman serta orang-orang yang dekat dengan Rito, Rito pun akhirnya jadi percaya diri untuk menghadapi tantangan ayah Lala. Lalu pada esok harinya, usaha Rito menaklukkan tantangan ayah Lala pun dimulai. Selama usaha Rito menaklukkan tantangan ayah Lala, Rito pun ternyata juga dibantu oleh teman-teman serta orang-orang yang dekat dengan dia. Kemudian setelah hampir seharian berusaha, Rito pun akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan ayah Lala. Lalu setelah Rito berhasil menyelesaikan tantangan ayah Lala, tiba-tiba saja ayah Lala langsung berniat menikahkan Rito dengan Lala. Mengetahui niat ayah Lala, Rito pun tentunya langsung terkejut mengetahuinya. Sebab Rito kenyataannya masih belum siap untuk menikahi Lala. Menyadari belum siapnya Rito, Lala pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan sebuah alatnya untuk membuat dia dan Rito tidak jadi bertunangan.
dengan tujuan agar Rito bisa bebas dari gangguan orang-orang planetnya. Menyadari keputusan Nala, Rito pun pastinya langsung berusaha untuk menghentikan keputusan Nala. Kemudian walaupun Rito sudah berusaha, akan tetapi keputusan Nala ternyata tidak bisa dihentikan. Lalu karena keputusan Nala tidak bisa dihentikan, Nala pun akhirnya langsung menggunakan alatnya untuk membatalkan pertunangan dia dengan Rito. Walaupun sudah menggunakan alatnya, akan tetapi alat Nala ternyata gagal untuk membatalkan pertunangan dia dengan Rito. Lalu berkat kegagalan alatnya, pertunangan dia dengan Rito pun pastinya juga tidak jadi batal. Pada suatu hari, di saat Rito sedang di rumahnya, ada sebuah permasalahan yang membuat Mikan pun jadi marah kepada Rito dan Nala. Lalu akibat kemarahannya, Mikan jadinya memutuskan untuk kabur dari rumah. Selama Mikan kabur dari rumah, Mikan pun pada waktu ini tidak sengaja bertemu dengan Yami. Kemudian akibat bertemu dengan Yami, Mikan akhirnya jadi mulai berbicara serta berteman baik dengan Yami. Setelah cukup lama berbicara, Yami pun memutuskan untuk pergi. Lalu tak lama setelah kepergian Yami, Mikan pun kedatangan Rito yang pada waktu ini ternyata sedang mencarinya. Setelah mendatangi Mikan, Rito pun langsung berusaha menghibur Mikan dengan cara mengajak Mikan jalan-jalan. Setelah cukup lama jalan-jalan, mereka pun akhirnya berhenti di sebuah taman. Pada saat di taman, Mikan pun memberitahu Rito kalau Rito bisa menikahinya. Hal itu dikarenakan Mikan kenyataannya tidak sedarah dengan Rito. Mendengar pemberitahuan Mikan, Rito pun tentunya langsung kaget mendengarnya. Menyadari kagetnya Rito, Mikan pun langsung memberitahu Rito kalau pemberitahuan sebelumnya cuma bercanda saja. Mendengar pemberitahuan Mikan, Rito pun tentunya langsung lega mendengarnya. Lalu tanpa sepengetahuan Rito, tujuan Mikan memberitahu hal itu adalah supaya Rito bisa memahami perasaannya yang kelihatannya juga suka kepada Rito. Lalu di saat yang sama, Mikan pun tidak sengaja menyadari mengenai kehadiran Nala yang kelihatannya juga berusaha untuk menghiburnya. Menyadari usaha Nala, Mikan pastinya langsung senang menyadarinya. Kemudian berkat rasa senangnya, Mikan pun akhirnya tidak marah lagi kepada Rito dan Nala. Selain itu berkat sukanya Mikan kepada Rito, maka total cewek yang suka kepada Rito pastinya juga bertambah menjadi 6 orang cewek. Kemudian waktu pun terus berjalan, dan sekarang ada beberapa kejadian yang membuat rumah Rito menjadi dikunjungi oleh 2 adik perempuan Nala yang bernama Nana dan Momo. Lalu selain berkunjung, kedua adik Lala ini pun ternyata juga berniat untuk tinggal sementara dulu di rumah Rito. Mengetahui niat Nana dan Momo, Rito dan Mikan pun tentunya tidak bisa menolak niat Nana dan Momo. Kemudian karena tidak bisa menolak niat Nana dan Momo, maka kedua adik Lala ini pun jadinya tinggal sementara dulu di rumah Rito. Selama 2 adik Lala ini tinggal di rumah Rito, Momo pun ternyata mulai suka kepada Rito. Hal itu dikarenakan Momo sangat tertarik dengan sifat Rito yang sangat baik kepada orang lain. Sementara dengan Nana, walaupun pada mulanya tidak begitu suka kepada Rito, akan tetapi karena sebuah kejadian yang membuat Nana pun jadi pernah ditolong oleh Rito. Kemudian akibat pernah ditolong oleh Rito, Nana pun jadinya mulai suka kepada Rito. Lalu berkat sukanya Momo dan Nana kepada Rito, maka dengan demikian total cewek yang suka dengan Rito pun akhirnya juga bertambah menjadi 8 orang cewek, yaitu Lala, Haruna, Ron, Yui, Yami, Mikan, Momo, dan Nana. Walaupun pada mulanya rumah Rito cuma kedatangan Momo dan Nana, akan tetapi sering berjalannya waktu, rumah Rito pun ternyata kembali kedatangan penghuni baru, yaitu seorang alien kecil yang bernama Selens. Lalu berkat kedatangan Selens, rumah Rito pun pastinya juga lebih ceria dari sebelumnya. Kemudian berkat hal itu juga, semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.